Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Hartono, SEMEC, Dev, selaku SDM dan Pemasaran, beserta jajarannya. Tidak lupa juga seluruh Sobat UGM Residence 2023-2024 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Marfuah dari Asrama Ratnaningsih Kinanti 1. Dan saya Muhammad Ridhoi dari Asrama Dharma Putra Baciro yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara Life Skill kali ini dengan tema Remaja Sehat Peduli Kesehatan Reproduksi. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, sebelumnya ini kok pada lemes semua ini Fuah? Iya, kalau kita absen dari mana saja gimana ini? Boleh banget tuh Doi, biar semangatnya tuh makin membara. Kan sore-sore nih. Kita mulai dari tuan rumah dulu nih Fuah. Boleh. Mana suaranya Asrama Bulak Sumur? Wow, ada 100-200 peserta Fuah. Wah, sangat-sangat banyak ini. Kemudian kita dengar suara asrama paling jauh, Dharma Putra Baciro. Mana suaranya? Baciro. Ayo Baciro. Wah, kita Baciro tapi nggak ada. Mana teman-temannya? Wah, tidur ya kayaknya nih Pak, kecapean puasa. Oke, yang ketiga kita sambut asrama Dharma Putra Santren. Mana suaranya? Santren ada 20 orang. Tapi banyakan Dharma Putra Baciro. Giliran kamu. Kemudian dari Ratnaningsih Sagan, mana suaranya? Semangat banget nih dari Sagan. Lalu dari Kinanti 1, mana nih Kinanti 1? Wih, paling banyak Pura mendominasi. 50% nih. 50%. Lalu dari Kinanti 2 dan 3. Woi, makin banyak Bu. Ternyata Queen nanti bener-bener Queen gitu. Queen, bener-bener Queen. Lalu dari Sendowo, mana suaranya? Oke. Juga tidak kalah nih. Bener. Oke, kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum kita bakal ngapain di sini? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu nih kita mau ngapain nih? Iya, yang tahu nanti dapat apa ya? Dapat konsum. Ada deh namanya surprise, nggak tahu. Ayo, siapa yang tahu kita bakal ngadain acara apa abis ini? Siapa yang tahu hari ini kita mau ngapain? Pasti udah dikasih tahu dong di nah, siapa yang nyimak grup nih kan? Ayo. Jadi udah di share sama kakak-kakak fasilnya ya. Bener. Jadi hari ini mau ngapain nih? Mokel. Yang ditunggu mokelnya Bu. Yang ditunggu inti acara adalah mokelnya. Oke. Mungkin biar makin semangat. Gimana nih kalau kita tepuk tangan dulu nih buat kita semua karena yuk biar semangat yuk, tepuk tangan yuk. Biar fokus karena udah di penghujung sore pasti fokusnya udah pada hilang kemana-mana ya. 5%. Udah, iya, capek, ngantuk. Mungkin baik sebelum memasuki rangkaian acara pada hari ini, izinkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembuka. Kemudian dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Sambutan dari Bapak Manajemen SDM dan Pemasaran. Dilanjutkan penyampaian materi dari tim Gajah Mada Medical Center. Ice breaking dan games. Kemudian diakhiri dengan penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa dicukupkan. Sambutan dari SDM dan Pemasaran, untuk itu kepada Bapak Agus Hartono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu, hormati
rekan-rekan dari UGM Residen, rekan-rekan mahasiswa fasilitator yang saya banggakan, teman-teman semua penghuni asrama 8 asrama. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini semuanya bisa bersilaturahmi, berkumpul di asrama Bula Sumur dalam untuk mengikuti dengan tema remaja sehat kesehatan reproduksi. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Dr. Nurfrida di tengah kesibukan beliau dengan bisa memberi insya Allah sore hari teman semuanya ya terkait dengan reproduksi. Materi yang akan disampaikan nanti harapannya bisa memberikan sesuatu, memberikan tambahan kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Adik-adik mahasiswa, saya di UGM Residen ini terhitung belum lama. Tapi begitu di Residen, lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu diberikan ke para mahasiswa. Kalau kita mungkin kita kadang tambahan materi-materi seperti ini tidak ada. Nah, ini sesuatu yang positif, sesuatu yang alhamdulillah kalau kegiatan live banyak di mahasiswa. Ini sebenarnya akan menambah pengalaman, akan memberikan sesuatu yang jadi adik-adik mahasiswa harapannya hanya belajar terkait gunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya di luar akademik untuk menambah adik-adik bisa bergabung di UKM. Banyak pilihan-pilihan di sana ya, banyak sekali mulai dari UKM seni, UKM olahraga, UKM kesenian dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, ini harapannya itu bisa diikuti oleh teman-teman. Sehingga nanti begitu lulus UGM itu adik-adik nanti tidak hanya sekedar mengantongi gelar sarjana, tapi juga mendapatkan nilai non akademik yang lebih. Kalau tidak salah sekarang nanti teman-teman kalau sudah lulus dari UGM itu kan akan mendapatkan tiga lembar ya. Satu ijazah, yang kedua transkrip akademik, yang ketiga surat keterangan pendamping ijazah, SKPI ya. Surat keterangan pendamping ijazah. SKPI itu nanti isinya apa? Satu, yang nomor satu itu nanti kalau belum berubah adalah keikutsertaan adik-adik di dalam PPSMB. Kalau tidak salah tahun depan namanya sudah tidak PPSMB ya, tapi kalau tidak itu. Yang kedua nanti kegiatan-kegiatan prestasi, kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti, seperti itu. Nah, itu nanti akan memberikan lebih pada adik di saat sudah lulus. Ya, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita masalah. Nah, itu didapatkan dari non akademik. Salah satu non akademik yang akan diberikan oleh asrama adalah seperti ini, life skill ini. Nah, ya, jadi tidak hanya di fakultas, kami yang ada di residen pun juga berusaha memberikan nilai lebih ke teman-teman, ke adik-adik, tambahan-tambahan itu tadi. Nah, harapannya mumpung masih di asrama, mumpung masih kuliah di UGM, gunakan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik. Harapan kami seperti itu.
daripada waktu hanya untuk pulang ke asrama, kemudian tidur, kemudian nggak ada aktivitas, lebih baik digunakan untuk menambah nilai kita seperti itu. Nah, hari ini Dr. Nofrida nanti akan memberikan materi yang menurut kami bagus untuk adik-adik semuanya. Jadi nanti apa yang akan mungkin belum jelas, ada sesuatu yang mungkin masih menjadi pertanyaan, ditanyakan, nggak usah malu. Kita semuanya di sini adalah belajar, ya. Kita di sini adalah belajar sehingga ada sesuatu yang kita tidak paham, ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita tanyakan. Itu ya. Jadi mumpung ketemu dengan Dr. Nofrida sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Acara ini nanti insya Allah akan sampai berbuka puasa ya Pak Yudo, jadi adik-adik juga nggak perlu terburu-buru, nanti dari panitia mungkin ada buka bersama, ada ya, ada untuk berbuka puasa. Mungkin itu ya adik-adik semuanya, sedikit dari kami mewakili pimpinan UGM Residen, Ibu MU insya Allah hari ini hadir tapi agak sore karena ada sesuatu yang harus beliau kerjakan dulu. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus atas sambutannya. Teman-teman bisa tepuk tangan yang meriah buat Pak Agus. Nah, makin sih buat lanjut ke acara selanjutnya. Namun sebelum itu, Fuah ingin memberikan informasi bahwa karena kita di asrama, jadi ketika bulan puasa ini kayak ngerasa tidak sendirian nih Dok. Iya. Jadi kayak kita bisa berbuka puasa keluarga, bersama bareng bener. anak asrama, terus bisa ikut tarawih bersama, Iya, kita lalu bisa ada juga sahur bersama nih. Lingkungan baru yang nggak perlu cari-cari teman luar jauh-jauh lah intinya, deket-deket Jadi, udah ada temennya. teman sahur juga nyari makan bareng kan. Oke. Terus ngomong-ngomong, kita life skill remaja sehat peduli kesehatan reproduksi. Wah, menarik banget nih Fuad. Terutama buat kita ini mahasiswa yang masih masa-masa remaja pertumbuhan. Itu penting, guys. Tapi aku mau nanya nih, sekian banyak orang gini, apakah jaga reproduksi ada hadiahnya? motor Mungkin beat. dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai kesehatan reproduksi sebelum lebih lanjut ya, materi lebih lanjutnya gitu. Ada nggak yang mau menyampaikan? Oke. Boleh banget. Maaf ya. Perkenalan nama sama asal asrama. Perkenalkan, nama saya Kansa Medinan, saya dari Asrama Ratna Ningsih Kinanti 1. Cara saya untuk menjaga kesehatan reproduksi, terutama buat wanita itu pertama makan makanan yang sehat. Terus yang kedua itu selalu ganti pembalut setiap 2 jam atau 3 jam sekali. Sama kecil membersihkannya dari depan ke belakang. Gitu dari saya. Makasih. Wah, informasi yang menarik sekali ya, ini dari benar dari Ratna Ningsih itu Kinanti. dari pihak perempuan. Tangan dulu buat Maidina. Aku mau denger dulu Bu. Pandangan dari yang cowok itu gimana cara menjaga kesehatan reproduksinya? Ayo. Yang cowok bisa kata yang Oke. Ada mic gak teman-teman? Oke, tolong. Mungkin nggak jauh juga jawaban saya dari mbaknya tadi, seperti menjaga pola makan yang baik dan juga menjaga pola tidur. Tetapi selain itu untuk menjaga kesehatan alat reproduksi saya sendiri, saya juga sering untuk membersihkannya dengan alat-alat sabun dan alat sabun yang bersih seperti itu. Oke, jadi dari teman-teman ini udah menjelaskan ya secara singkat terkait bagaimana kiat-kiat untuk menjaga kesehatan reproduksi baik dari perempuan atau
kita. Iya. Namun biar lebih jelas, lebih detail, mungkin bisa lanjut nih ke acara yang inti. Iya, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari tim Gajah Mada Medical Center kepada Ibu Dr. Nofrida. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada staf manajemen Presiden, kemudian teman-teman fasilitator, kemudian teman-teman semua yang telah memberikan waktunya bagi kami untuk memberikan pengetahuan aja sih, info aja tentang kesehatan reproduksi pada remaja ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Nofrida dari Klinik GMC. Oke, sekarang kita mulai. Ya, lanjut Mas. Ya, definisi kesehatan produksi pada remaja. Jadi, apa sih itu kesehatan? Ya, jadi yang namanya kesehatan itu adalah keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial. Ya, jadi sehat semuanya, bukan sehat fisik aja, tapi sehat psikis juga, sehat sosial juga. Ya. Kemudian apa itu reproduksi? Ya, reproduksi itu berasal dari kata re dan produk. Ya, re itu artinya kembali, kok produk menghasilkan ya. Jadi suatu proses untuk suatu proses yang berulang ya untuk menghasilkan kembali generasi atau keturunan berikutnya ya, reproduksi. Kemudian remaja itu adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa ya. Jadi seperti teman-teman sekalian, mungkin seperti kita juga ya Pak ya, kita masih remaja ya. Kemudian Kespro remaja jelas yaitu adalah suatu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja itu sendiri. Selanjutnya, oke, jadi apa sih, kenapa sih pentingnya kita pendidikan atau ya pendidikan kesehatan reproduksi ya? Pertama ya, semakin hari itu angka kesakitan HIV itu semakin tinggi ya, dan HIV itu paling besar penularannya melalui hubungan seksual. Ya, kemudian dua, wanita di bawah usia 20 tahun itu juga semakin meningkat. Ya, jadi pernikahan dini, ya mungkin pernikahan dini agak lebih baik ya, tapi kadang tidak sampai menikah dini ya, tapi hamil dini ya, seperti itu. Selanjutnya, oke, kemudian pengetahuan mengenai kontrasepsi bagi teman-teman juga mungkin belum banyak yang tahu mengenai KB. Jadi KB itu bukan hanya dilakukan pada keluarga yang ingin mengatur kehamilan atau keluarga yang ingin menunda kehamilan, keluarga yang ingin mengatur jumlah anak ya. Jadi KB itu bukan hanya sekedar itu ya. Selanjutnya juga pendidikan ini juga penting bagi kita untuk kita bisa mencegah kekerasan seksual ya. Kita bisa lebih pengaruh-pengaruh media terhadap kita, karena sering kita temukan ya kalau kita buka Google terus nanti ada tuh yang agak-agak gimana gitu ya. Kadang mau dilewatin kok sayang, tapi mau dilatin terus kok ya saru, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui bagaimana sih bersih yang baik, kita bisa info-info yang sering ya. Kemudian kita juga ternyata kelompok populasi remaja itu di antara dari masa bayi sampai lansia, itu remaja itu yang jumlahnya paling besar. Selanjutnya, oke, jadi pelayanan kesehatan reproduksi itu melalui konseling ya, informasi ya. Kemudian ada juga pelayanan KB, kemudian ada juga pelayanan kehamilan, persalinan, kemudian pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kegiatan seksual ya, kemudian konseling yang pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Lanjutnya, kok saya kayaknya enaknya saya bacanya jadi gitu. Saya pindah sebelah sini aja. Oke. Jadi kemudian ini lanjut aja Mas. Ya, oke. Sekarang kita bagi masa remaja ya. Pembagian masa remaja itu ada beberapa, ada itu umur 10 sampai 12 tahun. Jadi
masa-masa akhir SD. Pada masa itu biasanya kita itu lebih kalau kalian ingat ya zamannya kalian SD, itu pasti kalian lebih dekat sama teman-temannya di kelas ya, atau teman bermainnya di rumah ya, cowok-cowok, cewek-cewek seperti itu ya. Kemudian belum banyak mengenal aturan-aturan ya, jadi masih bebas lah, masih anak-anak kalau kita bilangnya ya. Kemudian masa tengah itu 13 sampai 15. Nah, ini masa-masa yang sensitif ya. Jadi masa-masa ketika kalian SMP, mungkin kalian ingat waktu SMP seperti apa ya, kalian kadang masih bingung, masih mencari jati diri ya. Saya itu seperti apa toh sebenarnya, teman saya itu yang cocok yang mana sih, geng saya itu yang mana toh, circle-nya yang mana, seperti itu ya. Jadi kok masa SMP itu lebih banyak konfliknya ya, seperti karena adaptasi antara SD dan dengan nanti masa SMA ya. Lanjutnya, ini masa remaja akhir yaitu 16 sampai 19 tahun. Jadi masa-masa SMA dan kuliah. Pada masa ini kita sudah lebih paham tentang diri kita sendiri ya. Kita sudah mulai mengenal istilahnya cinta yang sesungguhnya ya. Kalau masa SMP itu masih cinta monyet ya. Jadi kok SMA itu sudah mulailah mengenal cinta yang sesungguhnya, walaupun juga belum sungguh-sungguh banget gitu ya. Kemudian sudah bisa berpikir jernih, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa menentukan arah masa depannya kemana, seperti itu ya. Selanjutnya, oke, sekarang kita pindah ke, kok tadi kan pembagian masa remaja, kok sekarang pembagian fisik antara laki-laki dan wanita. Kalau laki waktu SMP SMA sudah belajar biologi, yaitu pernah dijelaskan singkatnya perbedaan dan wanita ya. Kalau laki-laki jelas dia punya jakun ya, kemudian suaranya besar, berat ya, lebih lebih berotot, kemudian dia bisa ereksi dan ejakulasi ya. Ada teman-teman yang cewek yang nggak tahu apa sih ereksi itu? Ada yang tahu nggak? Tahu ya ereksi? Ereksi itu adalah ketika bendanya laki-laki bangun. Ereksi ya, seperti itu. Kemudian kalau perempuan itu dia ada pertumbuhan rahim, ada pertumbuhan vagina, kemudian ada menstruasi, kemudian pinggangnya melebar, punya buah dada. Itu kalau wanita, biasanya suaranya juga lebih melengking ya. Itu kalau wanita. Lanjut. Oke. Kemudian perbedaan awal kematangan seksual. Jadi gini, ketika kita balita, kita SD, itu rata-rata kematangan seksual itu mungkin lebih banyak pada wanita ya, dimulai pada wanita. Jadi kalau pada wanita tuh ada beberapa wanita itu yang haidnya itu SD aja udah haid ya. Malah kalau sekarang itu kelas 4, kelas 3 SD itu ada yang sudah mulai haid ya. Karena kalau zaman saya ya itu kalau kita haid SD itu kadang malu. Karena kalau zaman dulu itu biasanya haid itu SMP. Tapi kok sekarang karena perubahan pola hidup, perubahan pola makan ya, jadi hormonal itu berubah sehingga haid pada wanita itu maju ya. SD itu sudah haid. Ada yang itu tadi, ada yang umur kelas 3 SD, kelas 4 SD itu sudah haid ya. Kemudian kalau sudah haid berarti teman-teman itu sudah bisa dibuahi. Berarti teman-teman itu sudah bisa hamil ya. Jadi walaupun masih kelas 3 SD, kalau itu sudah haid berarti dia sudah bisa hamil ya. Jadi makanya lebih berhati-hati ketika kita bergaul ya. Itu kalau pada wanita. Kemudian kalau pada laki-laki itu biasanya tanda kematangan seksualnya itu kalau sudah mimpi basah ya. Coba tanya yang laki-laki, mimpi basah tuh mimpi apa sih? Oh, tidur mimpi terus disiram air gitu, mimpi basah gitu. Atau tidur terus ngompol gitu. Atau tidur di banjir jadi basah gitu. Ya, itu yang tahu adalah teman kita yang laki-laki ya. Jadi itu tanda kematangan seksual kalau pada laki-laki ya, mimpi basah. Oke, lanjut ya. Ya, ini bukannya saru ya, maaf, bulan puasa bukannya saru, tapi ini tadi dalam rangka pengetahuan ya. Ini adalah alat reproduksi laki-laki dan wanita ya. Jadi ya, ini
ini adalah batang penisnya, ya. Kemudian ini adalah skrotum, ya. Atau kalau bahasa kerennya buah zakar gitu ya. Nah, kemudian jadi pada laki-laki saluran reproduksi sama saluran kencing itu jadi satu, ya, jadi satu. Tapi saluran sperma itu ada di atas, ya. Jadi nanti pembuatan sperma di skrotum, kemudian spermanya jalan ke atas, kemudian dia akan masuk ke batang penis, ya. Makanya kalau nanti berhubungan seksual, sperma itu akan keluar dari batang penis, ya. Tapi pembuatannya bukan di penisnya, tapi di skrotumnya. Kemudian kalau yang reproduksi wanita, ya, itu ada vagina. Vagina itu ada bibir labium minor atau bibir kecil, labium mayor, ya. Kemudian ada klitorisnya, ya. Kemudian dari vagina nanti akan ada saluran yang akan menuju ke rahim, ya, seperti itu. Balik lagi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses kehamilan, ya. Jadi hamil itu terjadi jika ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma, ya. Tapi seandainya bertemu pun belum tentu terjadi kehamilan, ya. Tergantung hanya ketemunya itu ketika masa subur atau tidak, ya. Kan jadi kalau ketika itu terjadi di masa yang tidak subur, biasanya kehamilan tidak terjadi, pada wanita akan muncul menstruasi, ya, seperti itu. Lanjut, ya, ini jadi proses kehamilan. Jadi saya kesini lagi aja. Oke, ini kalau terus ke bawah adalah vagina, ya. Jadi ketika sel sperma dengan sel telur ketemu, ya, kemudian dia akan masuk, ya, melalui vagina, kemudian akan ditangkap oleh ini namanya tuba Fallopi, ya. Nanti dari tuba ini pertemuannya ini namanya zigot, ya. Jadi sel telur, sel sperma ketemu itu namanya zigot, ya. Nah, zigot ini jalan masuk ke kandungan, ya. Ini berjalan masuk ke kandungan. Nanti setelah masuk kandungan baru kemudian dia akan berkembang membesar menjadi janin, ya. Itu proses kehamilan. Kalau ini tidak terjadi, ya, bertemu tapi kemudian tidak terjadi, jadi sudah sampai sini tapi tidak terjadi kehamilan, maka dinding ini akan luruh, ya. Dinding kandungan ini akan luruh sehingga timbullah menstruasi, ya, seperti itu. Tapi kalau ini terjadi, kehamilan ini terjadi, janinnya berkembang, maka ini akan menjadi itu tadi, hamil, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kehamilan, ya, haid berhenti, ya, tapi jangan salah, haid berhenti itu bukan hanya karena kehamilan, ya, karena hormonal yang lain juga bisa. Kita stres, kita capek, kita minum obat hormon, itu haid bisa berhenti, ya. Jadi kok misalnya ada teman-teman yang datang periksa, ini saya udah nggak haid 2 bulan, sudah menikah belum, sudah berhubungan seksual belum, oh berarti itu karena hormonal, ya. Hormonalnya itu tadi bisa capek, bisa stres karena banyak tugas, banyak ujian, itu juga bisa, ya. Jadi haid yang wajar, bukan haid yang normal, ya. Kalau haid yang normal itu sebulan sekali, 5-7 hari, itu haid yang normal. Haid yang wajar itu bisa 2 hari, bisa sampai 2 minggu, ya. Bisa sebulan 3 kali, bisa 3 bulan sekali. Itu haid yang wajar, tapi bukan normal, ya. Jadi kalau masih dalam kesan itu, ditunggu aja, itu karena hormonnya yang sedang berubah, ya, seperti itu. Ada rasa mual dan muntah, tapi juga salah, kadang kita telat makan juga bikin mual dan muntah, ya. Kemudian payudara membesar, rahim membesar. Karena rahim membesar sehingga menekan saluran kencing kita, biasanya ibu-ibu hamil itu jadi sering buang air kecil, ya. Terus biasanya warna kulit puting susunya menjadi gelap, ya. Kemudian juga muncul garis, biasanya ada garis nih dari pusar ke tengah itu, garis seperti kecoklatan kalau pada wanita hamil, ya. Oke, lanjut, Mas. Kemudian keguguran, kalau tadi kehamilan sekarang keguguran, ya. Keguguran itu adalah keluarnya janin sebelum waktunya, ya. Jadi dia biasanya
pada kehamilan muda seringnya ya terjadinya. Penyebabnya macam-macam ya. Ada yang memang nggak diketahui penyebabnya sampai sekarang. Ada yang memang sengaja, ya sengaja diobat, sengaja dikeluarkan, dikuret seperti itu. Ada juga penyakit, ada juga yang karena kelainan janinnya. Ya, biasanya keluhannya ada perdarahan hebat sama perutnya sakit dan kejang di perut bawah. Lanjutnya. Oke, ini ya itu tadi pengguguran kandungan itu ada yang disengaja, ada yang tidak ya. Disengaja itu yaitu tadi karena itu tidak diinginkan ya, karena kita hamil di luar nikah ya, itu biasanya tidak diinginkan. Kemudian karena masih SMA, masih kuliah, jadi takut dimarahin, takut mengganggu sekolahnya, akhirnya digugurkan ya. Tapi ada juga guguran itu yang karena yang memang diperbolehkan atas indikasi medis, misalnya karena ibunya sakit atau janinnya sudah tidak normal ya, bisa menimbulkan resiko kematian baik ibu itu bisa digugurkan. Lanjut. Oke, akibat dari pengguguran kandungan, jadi pengguguran kandungan itu dipaksa ya, efeknya karena akan menimbulkan sempurna akan infeksi ya. Infeksi tidak diatasi dengan baik, timbul miom, bisa timbul kanker itu. Jadi banyak efek dari pengguguran ya. Itu lebih baik ya. Jadi ini ada undang-undangnya ya, kalau tentang aborsi. Jadi diharapkan sih nggak terjadi pada kita semua ya, tapi itu tadi ini ada undang-undangnya, jadi ada pidana ya, pidana untuk yang melakukan pengguguran, baik itu yang membantu atau yang pelakunya sendiri. Oke, jadi hal-hal yang beberapa akibat hubungan seksual ya, kehamilan, kemudian keguguran. Sekarang adalah infeksi saluran reproduksi ya. Ada beberapa infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh hubungan seksual, GO ya. Lanjut Mas. Ya, oke. Antara lain ini ya, sifilis ya. Sifilis itu terkenal dengan nama raja singa ya. Kenapa disebutnya raja singa? Karena bentuk penyakitnya itu seperti kepala singa. Jadi kelaminnya itu nanti akan infeksi, kemudian luka, sehingga bentuknya jadi tidak beraturan seperti kepala singa, makanya tersebut raja singa ya. Ini juga bisa menular ke mulut. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan alat kelamin, kemudian ada lecet-lecet di tepi mulut, maka hati-hati ya kalau itu disebabkan oleh sifilis. Paling sering ini adalah pada lelaki ya, paling sering. Kemudian gonore atau GO ya, kencing nanah ya. Jadi banyak tuh yang datang ya, teman-teman laki-laki yang datang periksa keluhannya kencing ada nanahnya. Biasanya kita tanya, ada riwayat hubungan seksual nggak sebelumnya? Ya, karena kalau pada laki-laki paling sering kencing nanah itu akibat hubungan seksual yang tidak benar ya, seperti itu ya. Kemudian lanjutnya, oke, kemudian klamidia. Klamidia ini seringnya menyerang pada wanita ya. Jadi klamidia itu nanti akan menimbulkan infeksi di vagina kita. Awalnya di vagina kita akan infeksi, luka ya, luka yang semakin lama semakin membesar sehingga bentuknya itu tadi jadi kayak borok di vagina ya. Dan ini bisa menjalar ke rahim ya. Kalau ini menjalar ke rahim bisa menimbulkan infeksi di rahim, tumor, bisa menimbulkan kemandulan seperti itu ya. Kemudian HPV. HPV ini penyebabnya adalah virus ya. Ini juga menyerang laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan biasanya nanti akan timbul bentuknya seperti kutil ya. Pernah lihat kutil? Pernah nggak lihat kutil? Kutil itu daging tumbuh yang bentuknya nggak keras itu loh ya. Itu kalau tumbuh di vagina itu hati-hati kemungkinan terkena virus HPV ya. Lanjut Mas. Kemudian herpes genital ya. Jadi herpes itu
dia bisa menyerang tubuh yang lain ya. Jadi nggak mesti yang namanya herpes di genital, herpes kita itu berarti itu herpes genital ya, nggak mesti. Nah misalnya nih awalnya terkena herpes, tapi karena daya tahan tubuh menurun, dia akan menyebar kemana-mana, bisa ke alat kelamin ya. Jadi kan kalau alat kelamin itu harus genital, biasanya pasti ada unsur hubungan seksual. Kemudian penyakit menular akibat seksual sebenarnya kalau pada normal ya, karena dia fungsinya untuk melumaskan saluran reproduksi wanita ya. Sedikit ada normal. Kalau yang itu kadang putih ada ya. Kalau warnanya pink atau putih encer ya, itu masih. Tapi kalau sudah putih kental atau kecoklatan atau kehijauan tuh rasa gatal panas di vagina, hati-hati, mungkin itu keputihan yang bermasalah ya. Bisa jamur, bisa infeksi atau bisa ini ya, seperti itu. Oke. Jadi kita akan penyakit-penyakit ya yang disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak baik. Nah, penyebab utamanya sebenarnya apa sih? Ini perilaku seksual yang mempermudah penularan infeksi saluran reproduksi itu kalau kita berhubungannya lewat anal ya. Tahu dari anus ya. Kan kadang ada tuh misalnya bukan yang ngajarin ya, cowok cewek belum menikah berhubungan seks biar nggak hamil udah lewat belakang aja gitu ya. Nah terus kemudian suka ganti-ganti pasangan ya. Kalau ganti-ganti pasangan sih boleh-boleh aja, mungkin kan namanya juga penjajakan, tapi jangan sampai berhubungan seksual gitu ya, ya ganti biasa aja gitu ya. Kemudian pelacuran ya, ini adalah kegiatan-kegiatan seksual yang bisa menimbulkan penyakit akibat MS ini itu tadi bulan ya, karena dia bisa menjalin. Kemudian kalau misalnya tidak mandul, rahim itu sudah tidak normal, sehingga kalau kalian hamil itu pasti sering timbul keguguran atau jadi timbul janin yang cacat ya, atau timbul kehamilan yang bermasalah ya, seperti itu. Kemudian bisa menimbulkan kanker ya, bisa menimbulkan HIV ya, penyakit AIDS. Lanjut. Nah, AIDS ya. Jadi AIDS itu beda sama HIV. Ada yang tahu apa bedanya AIDS sama HIV? Ya, apa masnya baju hitam? Oke, sip ya. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejalanya ya, kumpulan gejala penyakitnya. Sedangkan HIV itu adalah virusnya ya. Jadi HIV adalah virus yang menimbulkan kekebalan tubuh ya. Akibatnya itu kita jadi mudah terkena berbagai macam penyakit ya. Kalau sudah ada beberapa macam penyakit, maka itu akan disebut sebagai AIDS ya. AIDS itu paling sering penyebabnya adalah akibat hubungan seksual ya, paling sering. Lanjutnya ya. Jadi AIDS itu bisa menular melalui darah ya. Kalau misalnya nih ada di sini misalnya yang menolong orang kecelakaan, berdarah-darah, kalian tolong ya. Terus ternyata ketika di baru rumah sakit dites baru ketahuan kalau orang itu AIDS. Kalian tertular nggak? Ada yang tahu? Tertular nggak? Kenapa nggak? Kan menular lewat darah. Ya, jadi bisa menular lewat darah kalau kitanya juga berdarah ya. Jadi luka ketemu luka ya, tapi kalau yang satu luka, yang satu kulitnya normal itu menular ya. Jadi harus bersentuhan juga dengan jaringan tubuh kita, jaringan dalam tubuh kita ya, seperti itu. Kemudian dari cairan sperma ya, cairan vagina ya, dua ini yang menular melalui hubungan seksual.
kemudian dari air susu ibu ya. Jadi kalau ada wanita yang terinfeksi HIV, kemudian dia hamil, dia melahirkan, anaknya 90% anaknya juga akan menderita AIDS ya, seperti itu. Belum Mas? Oke. Jadi HIV tidak hanya melalui salaman atau sentuhan, enggak ya, ciuman juga enggak, kecuali ya kalau dari bibir ke bibirnya masing-masing punya sariawan ya, itu bisa. Atau ada tuh kan kadang suka yang ciuman dadak gigit-gigit gitu loh, jadinya ada loh yang kayak gitu ya, jadi ciumannya biasa aja ya, tapi kok bisa ya jangan ciuman dulu, nanti aja kok udah nikah ya. Kemudian dia tidak nular dari keringat ya. Jadi kalau ada teman kita yang HIV terus keringetan terus kalian jauh-jauh gitu, ya jangan juga ya, karena dia tidak menular melalui keringat. Tidak menular dengan makan minum bersama, tidak menular dengan memakai kamar mandi yang sama. Kemudian berenang bersama pun tidak menular. Batuk atau bersin tidak, gigitan nyamuk juga tidak. Jadi misalnya gini, ada nyamuk yang gigit orang sakit AIDS, habis itu gigit kita, enggak menular lewat itu ya, seperti itu. Kalau malaria mungkin bisa ya, tapi kalau AIDS enggak. Nah kemudian nih berenang bersama ya, berenang bersama tuh bisa loh bikin timbul kehamilan ya. Hah? Bisa enggak? Ayo. Jadi memang jarang terjadi tapi bisa, walaupun kecil kemungkinannya. Nih berenang bareng nih cowok cewek, terus cowoknya ejakulasi ya, mengeluarkan sperma, kemudian dekatan posisinya walaupun tidak memasukkan alat kelaminnya ke vagina wanita, tapi karena posisi berdekatan, sperma itu bisa mengalir masuk ke vagina ya, itu bisa timbul kehamilan ya. Kalau berenang pakai baju renang ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini tanda-tanda dari gejala AIDS ya. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu ada teman, salah satu ya, ada pasien lah intinya ya, ada pasien yang datang periksa, jadi dia minta dirujuk ke rumah sakit. Kenapa? Saya kena AIDS loh. Kok tahu kena AIDS? Sudah terapi sebelumnya? Enggak, saya baru tahu seminggu yang lalu. Kok bisa? Iya, saya soalnya periksa. Saya periksa AIDS, ternyata saya positif gitu. Loh, memangnya kamu kenapa kok tiba-tiba periksa AIDS? Soalnya sebulan yang lalu pasangan saya itu ternyata dia, terus kemudian saya tadinya saya pikir enggak lah, saya kan berhubungannya sudah lama sebelum sebelum itu, jauh sebelum itu. Tapi kok terus saya rasanya nggak enak badannya, capek, kayak meriang-meriang nggak jelas seperti itu ya. Kemudian dia periksa lah dan ternyata memang dia positif ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah tapi mudah-mudahan enggak berhubungan seksual dengan seseorang, kemudian orang itu terdeteksi diagnosis AIDS ya, walaupun kalian tidak ada keluhan, sebaiknya harus segera cek ya, karena AIDS itu bisa sifatnya laten, jadi tidur, tidak bergejala. Sampai suatu saat ketika daya tahan tubuh kita turun, dia akan meningkat ya. Nah, antara lain adalah gejala-gejala dari AIDS ya. Jadi sering rasanya lemes, lelah, sering demam-demam nggak jelas ya, sampai berminggu-minggu, kadang demam, kadang hilang. Kemudian kadang sesek, beratnya turun ya. Biasanya juga ada pembesaran kelenjar ya, paling sering di leher ya, di leher atau di ketiak ya. Kemudian bercak putih, jadi kayak sariawan di mulut ya, itu sering muncul juga. Terus diare yang nggak jelas. Jadi ini gejala yang paling sering muncul pada orang yang terinfeksi HIV ya. Jadi biasanya kalau kita ketemu ada yang keluhannya diare sudah 2 minggu lebih, atau demam nggak jelas, itu biasanya kita curiga ke arah situ biasanya ya, karena itu yang paling sering, gejala yang paling sering muncul. Lanjut. Oke, jadi bagaimana supaya kita bisa terhindar ya dari akibat-akibat yang tadi sudah kita sampaikan ya, infeksi saluran reproduksi, keguguran, AIDS ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Bagaimana kita supaya bisa terhindar dari itu? Yang jelas yaitu hindari hubungan seksual sebelum nikah ya. Hubungan di sini bukan hanya terjadi penetrasi antara alat kelamin
pria dan alat kelamin wanita. Nempel-nempel dikit aja itu juga sudah bisa menyebabkan penularan penyakit seksual, ya, seperti itu. Kan cuma nempel, nggak masuk ya, bisa aja tetap ya. Kemudian setia sama pasangannya, ya. Kemudian juga tidak obat-obatan, ya, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, karena obat-obatan terlarang itu juga bisa menyebabkan kita itu hilang kendali atas diri kita, ya, sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga penggunaan jarum suntik itu juga bisa menyebabkan penularan dari HIV dan penyakit lainnya, ya. Kemudian ini akibat-akibat dari istilahnya pacaran yang negatif, ya. Sering terjadi kehamilan pada remaja, di mana kehamilan ini kan tidak diinginkan, sehingga timbul usaha untuk menggugurkan, kemudian bisa menimbulkan kematian ibu, kematian janin, ya, terus gangguan kejiwaan karena kan kita stres, ya. Kita hamil kita hamil di luar nikah, kita akan diomongin teman, dijauhi teman, dijauhi keluarga, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, itu kan menimbulkan stresor, ya. Kemudian juga bisa resiko putus sekolah karena sekarang masih banyak sekolah-sekolah itu kalau menemukan siswinya hamil di luar nikah biasanya seringnya dikeluarkan, ya, walaupun sebenarnya tidak perlu seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oke, ini tadi keputihan, ya, saya sudah sampaikan, ya. Jadi keputihan itu adalah hal yang normal sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ini sampai belum zuhur aja sudah basah ini celananya, tidak harus ganti. Tapi kalau keputihannya itu masih normal, masih nggak ada keluhan, ya itu apa-apa. Cuma memang tipe kita adalah tipe yang jumlahnya banyak, yang volumenya banyak, sehingga jadi bikin basah, ya. Kalau seperti itu ya bisa kalian atasi pakai panty liner, bisa, ya. Tapi panty liner itu nggak boleh dipakai seharian, ya. Jadi kalau bisa dipakai cuma sampai zuhur aja, nanti zuhur dilepas sampai nanti sore sudah tidak perlu pakai lagi, ya. Jadi tadi ada yang bilang ganti pembalut tiap 2 jam. Siapa tadi? Oke, ya. Jadi kalau misalnya itu maksudnya pembalut ketika haid. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita haidnya nggak banyak, ya, haidnya biasa aja, itu sebenarnya cukup ketika siang diganti, ya. Tapi kalau memang banyak, jadi 2 jam aja sudah penuh, sudah bikin bocor, ya itu diganti nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja sih. Tapi nggak usah harus sampai 2-3 jam, per 2 atau 3 jam, ya. Kemudian juga kita kalau misalnya keputihan, karena keputihan terus pengennya bersih, ya, jadi pakailah segala macam itu sabun pembersih kawan itu, ya, atau pakai yang disemprot, betadine semprot itu, ya. Sebenarnya itu nggak wajib kok, karena benda-benda itu mengandung, ya, sel-sel kita, jaringan kita nggak cocok dengan itu, malah nanti timbul iritasi, timbul alergi, ya, atau keputihannya malah tambah parah seperti itu, ya. Jadi cukup dibersihkan biasa saja, ketika mandi disabuni biasa aja, nggak perlu pakai yang produk-produk yang kan banyak tuh. Kadang pembalut aja ada kan yang pembalut yang khusus untuk keputihan gitu, ya. Jadi biasa aja, ya. Jadi itu tadi, kalau mau pakai pembalut pakai panty liner yang tipis aja, kalau bisa nggak perlu yang pakai ada parfum, karena kalau ada parfum berarti ada zatnya, ya, takutnya nanti malah bereaksi dengan sel-sel kita. Kemudian kalau mau pakai pembersih, apakah sabun, itu juga sabun biasa aja cukup, sabun mandi biasa aja cukup, ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin kalau yang lagi keputihannya banyak, terus ada yang gatel, karena banyak kan otomatis lembab, ya, jadi sehingga menimbulkan pertumbuhan jamur di daerah vagina kita, ya, biasanya nanti timbul gatel. Kalau ada yang seperti itu, ya segera periksa. Terus sementara kurangi yang makanan yang karbohidrat tinggi, ya, karena kalau karbohidrat tinggi itu makanannya jamur. Jadi kalau ada yang lagi keputihan banyak, gatel, terus usahakan manis-manisnya kurangi dulu, ya, makin jamurnya berkembang. Oke, lanjut. Ya, ini cara menjaga organ reproduksi, ya. Jadi kalau kita mandi pakai handuknya itu bersih, ya.
harus dicuci tiap hari? Enggak juga ya, seenggak-enggaknya seminggu sekali lah dicucinya ya, apalagi kalau kita anak kos gini, mahasiswa kadang kan sibuk ya, terus kalau musim hujan mungkin nggak kering, seminggu sekali lah dicucinya ya. Tapi kalau dia tidak dicuci, usahakan dia dijemur kering ya, seperti itu. Karena kalau kering itu kotoran-kotoran atau kuman atau jamur yang menempel di handuk itu bisa berkurang ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mengeringkan ya dikeringkan biasa aja, nggak usah digosok-gosok gitu, malah nanti lecet ya. Terus pakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Jadi kan ada tuh yang suka pakainya yang tipis, yang kecil itu tapi ketat itu ya. Terus atau laki-laki yang pakai yang bahannya yang kayak sport itu saya nggak hafal kok laki-laki. Jadi seperti itulah maksudnya ya. Jadi usahakan celana dalam kita itu tipis ya, tidak terlalu ketat ya, menyerap keringat. Karena apa? Karena alat kelamin baik laki-laki dan wanita itu berada di tempat yang lembab ya. Dia ada di dia ada di sela-sela antara paha. Dia ditutupi oleh celana dalam, dia ditutupi oleh celana panjang ya. Dia terkena air ketika kita buang air besar, buang air kecil ya. Jadi dia kelembapannya lebih tinggi ya, sehingga kita usahakan celana dalam kita, celana panjang kita itu pakai bahan yang tidak mengganggu aliran udara di daerah tersebut ya, sehingga alat kelamin kita tidak mudah terkena jamur, tidak mudah terkena penyakit kulit lainnya. Kemudian pakaian dalam diganti 2 kali ya. Kalau ada nggak yang suka nonton ini YouTube-nya Firsa Besari yang naik gunung atap negeri? Ada nggak yang suka nonton? Yang cowok-cowok ya, di situ aja ya, Firsa itu selalu usahakan ganti celana dalam loh 2 kali ya. Itu dalam keadaan di gunung, apalagi kalian yang cuma ada di kota ya. Jadi jangan males, terutama yang cowok-cowok tuh yang seringnya suka males ya. Kadang ganti tapi side A side B ya. Ya jadi gantinya ya ganti bener, jangan side A side B ya, sama aja bohong ya, seperti itu. Kemudian itu tadi untuk yang perempuan, kalau ketika kita habis buang air kecil, buang air besar, kita membersihkan alat kelamin tadi benar seperti mbaknya, dilapnya dari depan ke belakang ya. Kenapa bukan dari belakang ke depan? Karena gini, di belakang itu ada anus ya. Kadang kita buang air besar atau kita buang gas, itu kadang ada kotoran yang tersisa yang tanpa kita sadari ya. Atau misalnya di anus kita ada ambeien-nya. Ambeien itu kan benjolan ya, daging tumbuh ya. Antara daging dengan kulit itu pasti akan ada celah ya. Celah itu bisa menimbulkan kotoran nempel atau nyelip di antaranya. Kalau kita membersihkannya dengan mengusap dari arah anus ke vagina, itu akibatnya kotoran-kotoran itu bisa terbawa ke vagina ya, sehingga kalau masuk ke lubang vagina atau nempel di bibir vagina menimbulkan penyakit ya, seperti itu. Kemudian untuk laki-laki dianjurkan, mau dia agamanya muslim atau non muslim, itu dianjurkan khitan ya. Karena hitan itu maksudnya supaya alat kelamin kita itu bersih ya. Jadi gini Mas, lihat yang ke gambar alat kelamin tadi deh. Nah, maaf ya, bukan saru. Ini bentuk yang sudah disunat ya. Kalau ini belum dihitan, ini akan ada kulit yang menutupi. Jadi bentuknya gini ya. Itu ada kulit yang menutupi. Akibatnya di dalamnya akan sering muncul. Jadi ini kulit ya, nanti akan ada celah antara kepala penis dan kulitnya itu, sehingga akan ada space di mana kotoran itu bisa numpuk di situ ya. Kalau dibiarkan lama ya itu tadi bisa timbul sakit kulit, bisa timbul infeksi dan lain-lain ya. Jadi diharapkan yang laki-laki baik muslim ataupun non muslim itu dihitan ya, untuk kebersihan, untuk kesehatan alat reproduksinya ya, seperti itu. Oke. Ya, lanjut Mas. Ya, oke. Itu yang tentang reproduksi ini sedikit saya akan memaparkan tentang GMC ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami keluhan
bukan hanya tentang reproduksi tadi ya, tentang yang lainnya, kalian bisa datang ke GMC ya, periksa. Kita buka Senin sampai Sabtu jam kalau puasa setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam ya. Kalau untuk periksa sakit itu free ya, tidak ditarik biaya. Tapi kalau untuk surat sehat biasa kita tarik biaya ya. Nanti kok misalnya kalian sakit dan tidak bisa kita tangani, maka kalian akan kita rujuk ke rumah sakit ya, menggunakan alur UGM-nya ya. Kalau menggunakan alur UGM itu bisa dirujuk ke RSGM, Sarjito atau RSA. Tapi kalau dengan alur UGM nanti kalian harus iur biaya 25% ya. Jadi diharapkan kalau yang punya BPJS dan kemudian masih lama nih sekolahnya di Jogja, mungkin BPJS-nya bisa dipindahkan dulu ya, karena kalau nanti kita berharapnya sih kita nggak sakit ya, tapi kok sewaktu sakit harus ke rumah sakit itu lebih mudah ya kalau kalian BPJS-nya dipindahkan ya, seperti itu. Karena itu tadi walaupun menggunakan alur UGM kalian bisa ke RSA atau Sarjito, tapi tetap ada iur biayanya. Kalau dengan BPJS kan kalian free ya. Oke, lanjut Mas. Ya. Lanjut. Ya. Jadi lanjut aja ini. Ya, ini ya kalau misalnya ada yang belum mutasi BPJS-nya, caranya sekarang gampang, pakai handphone aja bisa. Kalian download aplikasi JKN Mobile ya. Nanti di sana kalian tinggal klik ubah data diri ya. Kemudian setelah klik ubah data diri akan keluar mau mengubah apa. Nanti akan ada pilihan pindah vaskes ya. Kalian tinggal klik pindah vaskes, klik provinsinya, klik kabupatennya, nanti tinggal klik kliniknya ya. Kalau misalnya kalian pindah GMC itu tadi akan lebih mudah karena kalian ada di lingkungan UGM dan kita ada di lingkungan UGM. Kemudian kita juga istilahnya alurnya itu kita jelas yaitu ke atau RSGM. Sedangkan kalau yang di vaskes lain mungkin tidak bisa langsung ke RSA ya. Biasanya ke rumah sakit tipe C atau tipe D dulu seperti itu. Oke. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang tadi kesehatan reproduksi, ya? Oke. Baik, terima kasih Bu atas penjelasan yang tadi. Tadi kan Ibu ada jelasin soal terjadinya perubahan atau percepatan timbulnya siklus haid pada perempuan kan Bu. Jadi saya jadi timbul pertanyaan, kalau bicara soal organ reproduksi pasti nggak terlepas dari yang namanya spermatogenesis dan oogenesis. Jadi saya mau bertanya ini Bu, karena tadi ada yang namanya tadi yang di siklus haidnya lebih cepat. Jadi saya bingung. Jadi sebenarnya spermatogenesis ini itu mulai ada skemanya ini berlangsung di tubuh kita itu sejak kapan? Misalnya untuk laki-laki, spermatogenesis ini sendiri berlangsung di skrotum dimulai belum kita memasuki. Pertanyaan dimulai kapan Bu? Ya, terima kasih. Oke. Nggak nanti ya, udah tua soalnya. Oke, jadi proses spermatogenesis dan oogenesis itu terjadi ketika sudah ada kematangan seksual. Ya, itu tadi. Kalau wanita sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ya, ketika itu sudah mulai terjadi prosesnya. Tapi kadang ya, ada yang ketika baru ya, jadi ketika baru memasuk hormonnya belum stabil. Jadi mungkin sel ovumnya atau sel spermanya itu belum bagus. Ya. Jadi biasanya dia benar-benar bagusnya itu atau bisa terbaik dengan baik biasanya membutuhkan waktu. Ya, tapi ada juga yang ketika masuk masa itu sudah langsung bagus. Maka itu tadi kalau sudah mengalami diusahakan seksual, karena itu tadi bisa terjadi pembuahan ya, karena kita kan nggak tahu sel sperma kita atau sel ovum kita ini sudah bagus atau belum, kita kan nggak tahu, tapi yang jelas sudah masuk ke masa itu, jadi tetap harus berhati-hati gitu ya Mas ya. Oke ya, lanjutnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Glenn dari Dharma Putra Baciro, izin bertanya mengenai kaum remaja laki-laki mengenai onani. Sejauh ini saya memiliki dua pandangan yang saya dengar gitu. Pandangan yang pertama,
onani itu adalah hal yang sehat gitu. Kenapa? Karena dalam setiap 1 bulan biasanya sperma itu penuh dalam hal produksi gitu. Jadi makanya dikeluarkan dapat produksi sperma lagi. Tapi pandangan kedua malah dinegasikan gitu. Yang artinya jika mengeluarkan sperma atau impoten ataupun juga di tubuh sebagai laki-laki. Jadi saya ingin tanya dalam hal mengenai onani. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi sebenarnya ya seperti wanita ya, dia tiap bulan itu terjadi siklus mens ya. Jadi ketika siklus mens itu dia akan mengeluarkan darah kotor, akan mengeluarkan sel-sel ovum yang mati ya. Laki-laki pun sebenarnya juga seperti itu. Ketika kalian mimpi basah, kalian itu kan mengalami ejakulasi, itu keluar loh sperma di situ ya. Jadi sebenarnya bukannya sperma numpuk terus, enggak. Jadi sama seperti wanita, laki-laki pun ada masanya ketika sperma itu keluar ya, dengan mimpi basah itu ya. Dan onani itu sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk supaya terjadi pembuangan sperma-sperma yang rusak, bukan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau secara medis onani itu sebenarnya tidak ada ya. Secara agama pun juga sebenarnya onani itu pun juga tidak disarankan ya. Tapi kadang supaya mencegah kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya namanya kita sudah dewasa ya, kadang pasti ada keinginan untuk berbuat itu, tapi kita belum menikah atau belum punya pasangan, itu ya sudahlah, untuk menghindari hal-hal yang buruk dilakukan onani boleh, tidak apa-apa. Tapi kan sebaiknya kita salurkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat, sebenarnya seperti itu. Tapi itu tadi Mas, sebenarnya tujuan utama onani bukan untuk mengeluarkan sel sperma yang sudah rusak. Karena itu tadi dari ejakulasi, dari mimpi basah itu pun dia keluar sebenarnya. Tapi memang tidak dalam jumlah yang banyak, itu enggak. Tidak seperti kalau keluar ketika onani begitu. Gitu Mas? Ya, oke. Ada lagi? Ada pertanyaan, Bu. Mungkin saya dari sini aja biar kelihatan. Ya. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprizal Aditya Ahmad, bisa dipanggil Adit, dari Asrama Dharma Putra Karanggayam. Baik Bu, saya tadi cukup tertarik dengan apa yang telah Ibu paparkan terkait dengan HIV/AIDS, dan saya memiliki beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, apakah HIV/AIDS ini juga merupakan penyakit yang ada kaitannya dengan gen keturunan? Dalam artian, ketika orang tua kita, sepupu-sepupu kita, itu memiliki penyakit tersebut, apakah kemudian garis keturunannya ini ada kemungkinan untuk mewariskan penyakit itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai HIV, ini adalah penyakit yang menular begitu. Dan kalau kita bicara mengenai penyakit menular, ada kemungkinan akan menimbulkan diskriminasi sosial dalam masyarakat. Karena mungkin mereka cenderung untuk menjauhi karena takut tertular dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Bu, untuk meminimalisasi atau mungkin menghilangkan diskriminasi sosial tersebut? Karena kalau kita empati sedikit saja pada HIV, saya kira ini juga cukup kasihan begitu, karena ada memiliki penyakit tertentu sehingga akhirnya dijauhi oleh orang-orang tertentu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya, makasih. Jadi Mas, ke slide-nya HIV. HIV itu mana ya Masnya ya? Oh itu, ya. Lanjut. Ya, oke. Jadi HIV itu turunan ya. Jadi kalau ada yang orang tuanya terkena, yaitu karena tertular, bukan karena keturunan ya. Jadi misalnya tadi seorang ibu yang menderita penyakit AIDS kemudian hamil, maka itu bisa menulari janinnya, bisa menulari bayinya. Atau seorang ayah yang menderita penyakit AIDS kemudian dia misalnya terluka, kemudian juga terluka, dia menolong anaknya sehingga bersentuhan itu antara luka dan luka. Jadi jaringan dalam ketemu dengan jaringan dalam ya. Jadi darah ketemu darah. Itu bisa menyebabkan penularan ya. Lebih seperti itu, bukan karena keturunan ya. Dan ini tadi jadi memang sebenarnya sudah lama sebelum Covid ya, jauh sebelum Covid itu Kemenkes itu sudah menggalakkan
sosialisasi mengenai HIV dan AIDS ya, karena dua penderita penyakit itu yang sering sekali dikucilkan ya, HIV dan AIDS ya. Jadi itu tadi memang harus dipahamkan benar bahwa proses penularan HIV dan AIDS ya, HIV dan TBC ya. HIV dan TBC itu tidak menular semudah itu ya, terutama HIV ya. Itu tadi dia kan hanya menular lewat darah, sperma, cairan vagina dan air susu ya. Jadi kita salaman, kita berpelukan, berciuman, sekamar bareng, kita makan bareng itu tidak tertular, kecuali itu tadi kalau darah ketemu darah dan sebagainya ya. Jadi memang pentingnya sosialisasi ini ke kalangan muda ya, karena dilalah HIV itu banyak menyerangnya kalangan muda, dan kalangan muda itu ada yang bulannya sangat luas seperti itu. Tapi memang intinya teman-teman semua, kalau ada teman kalian yang menderita HIV, TBC, malah gangguan mental ya, jangan dijauhi ya, tetap berteman seperti biasa ya, malah kalian harus menghibur, mendukung supaya mereka itu semangat untuk sembuh seperti itu ya. Begitu Mas. Ya nanti mungkin bisa nanti kita sampaikan ke HPU atau UKESMA ya untuk memulai menggalakkan sosialisasi tentang penyakit-penyakit ini ya. Oke, ya makasih. Baik, saya Steven dari Dharma Putra Karanggayam. Ingin bertanya Bu, seberapa penting sih untuk sebuah mungkin pasangan baru yang mau menikah untuk tes HIV? Soalnya kan takutnya misalnya saling cinta, nikahnya udah mati, salah satu pasangan ini HIV, nah kira-kira apa harus dibatalkan kah pernikahannya atau gimana? Kemudian yang kedua, jadi kan saya waktu SMA itu ikut organisasi yang kayak tentang HIV/AIDS juga, sering ketemu sama orang-orang yang kena AIDS itu. Nah, ada salah satu pasien itu yang dia cerita dia tuh pernah telat minum obat ARV antiretroviral. Nah, itu dia tuh jadi buta, jadi dia nggak bisa lihat. Nah, apakah itu kasusnya itu gimana tuh? Karena kenapa bisa dari telat minum obat sekali aja langsung jadi bisa menyebabkan penyakit lain gitu? Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk caten ya, namanya caten, kalau di Kementerian Kesehatan itu namanya caten ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah lama menggalakkan program-program untuk calon pengantin supaya tidak terkena penyakit-penyakit menular ya. Antara lain yaitu HIV, kemudian TBC ya, itu sudah. Jadi kalau sekarang kita mau daftar menikah, itu biasanya nanti akan ada syarat-syarat yang dipenuhi ya. Itu juga harus sudah ada vaksinasinya seperti itu ya. Jadi memang kalau sekarang sih sudah disarankan sebelum menikah itu melakukan tes ya. Malah kadang ada yang tesnya itu lebih luas lagi, bukan cuma HIV aja, tapi tes virus lainnya seperti tokso, rubella, jadi CMV, itu banyak yang melakukan tes seperti itu, karena itu tadi itu adalah penyakit-penyakit yang menular bukan hanya ke pasangan kita tapi ke keturunan kita nantinya seperti itu. Jadi sudah ada sebenarnya Mas, dan kalau seandainya ketika kita mau mendaftar menikah ternyata di tempat kita mendaftar belum ada form itu, syarat-syarat seperti itu ya kita lakukan saja, tidak ada salahnya. Dan kalau ternyata pasangan kita kemudian terdeteksi menderita penyakit itu, nah sekarang kembali lagi ke orangnya, seberapa besar sih cintanya, kan begitu ya toh. Kalau memang kalian sudah mantep itu jodohku gitu, ya sudah dijalani, tapi kan sambil pengobatan, sambil melakukan hal-hal yang bisa mempercepat penyembuhan dan tidak menyebabkan penularan seperti itu. Jangan terus karena pasangan kita sakit apa terus kita tinggal, kayak tadi Masnya tadi kan, jangan sampai kalau ada yang HIV kita jauhi, apalagi ini pasangan udah siap-siap nikah, ketahuan sakit HIV terus kalian putuskan, sakit loh Mas ya, seperti itu ya. Jadi itu tadi kembali ke ininya. Tapi kalau saya bilang kalau memang itu kalian sudah mantap, itu pasangan kalian, jodoh kalian, ya tetap dilanjutkan, tapi itu tadi sambil dilakukan pengobatan dan pencegahannya ya. Terus untuk yang ARV ya, jadi gini, tadi sudah disampaikan kalau kita terinfeksi HIV maka data kita akan turun ya, penyakit pun bisa masuk
bukan hanya ARV ya, kita nggak minum ARV itu penyakit itu bisa macam-macam. Jadi paling sering memang menyerang syaraf ya, mulai dari kepala sampai kaki itu saraf yang terkena itu ya. Jadi kadang ada yang HIV itu nggak bisa jalan lumpuh itu ada ya, dan itu tidak bisa sembuh sempurna ya. Jadi kenapa kok ketika dia berhenti HIV sehari aja bisa tiba-tiba dia buta atau dia bisa tuli, karena ketika dia berhenti HIV-nya itu langsung meningkat dan menyerang mana organ paling lemah. Ketika organ yang paling lemah itu ada organ mata, itu yang terkena. Ketika organ yang paling lemah adalah otak, dia akan koma, seperti itu. Ya, jadi itu tadi karena dia bisa menyerang semua organ. Jadi makanya kalian benar-benar harus hati-hati dengan yang HIV, seperti itu. Terus sekarang saya jadi, gimana kalau tiba-tiba tanpa sengaja kalian itu ada bersentuhan dengan penderita HIV? Toh tadi kalian menolong orang yang kecelakaan, kalian juga terluka, kemudian bersentuhan, itu gimana? Pokoknya siapapun orang yang kalian tolong, siapapun orang yang bersentuhan dengan kalian, darah dengan darah, harus segera cuci tangan, pakai sabun, pakai alkohol kalau bisa, seperti itu ya. Terus tadi kan di awal sudah ditanya ya, bagaimana cara supaya kita bisa produksi. Yang pertama itu menjaga daya tubuh, maka penyakit tidak akan datang ke kita ya. Gimana menjaga daya tahan tubuh yang bagus? Makannya seimbang, kayak anak SD itu 4 sehat 5 sempurna ya. Tidur cukup, olahraga cukup, relaksasinya juga cukup ya, seperti itu. Terus yang terakhir ya bergaul dengan benar ya. Daya tahan tubuh bagus tapi kok pergaulannya nggak benar ya sama juga bohong ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Mbak. Terima kasih sebelumnya. Saya Destria dari Ratnaningsih Bulak Sumur. Izin bertanya Bu, banyak ditemukan akhir-akhir ini tuh kayak kenapa orang yang dia tuh pasutri gitu ya Bu. Nah itu istrinya tuh lagi hamil. Nah itu tuh kenapa banyak kasus-kasus yang keguguran, dan kenapa setelah berkali-kali keguguran itu beliau tuh susah untuk hamil. Nah pertanyaannya, bagaimana kita baik remaja laki-laki maupun perempuan untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi pada kita, terutama pada masa depan kita nanti. Terima kasih. Oke, ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, akibat jangka panjang dari infeksi saluran reproduksi atau PMS ya, penyakit menular seksual pada wanita itu bisa mengganggu rahim kita ya. Jadi rahim kita menjadi tidak karena terinfeksi, otomatis sel-selnya tidak akan sebagus dulu ya. Karena terinfeksi apakah bakteri, jamur atau virus, itu akan menyebabkan dinding rahim itu tidak sebagus seperti dulu ya. Bukan dinding rahim aja, kalau itu juga menjalar ke saluran telur, menjalar ke kandung telur, itu pun juga akan menyebabkan sel-sel dari saluran telur dan kandung telur itu pun juga tidak baik ya. Sehingga ketika kemudian menikah, hamil, itu pertama ya, mulai dari saluran telur ya, itu zigot itu tidak bisa mengalir dengan baik ya, karena saluran telurnya sudah, anggap aja sudah nggak licin, sudah gerenjel-gerenjel gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengalir baik, akibatnya zigot itu tidak bisa masuk sampai ke rahim. Atau kandung telurnya karena dia pernah terinfeksi, dia tidak bisa menghasilkan sel telur yang baik, sehingga sel telur itu tidak bisa dengan baik. Spermanya sudah bagus tapi sel telurnya nggak bagus ya. Atau di rahimnya itu tadi dindingnya sudah tidak baik, ketika zigot itu masuk ke rahim, dia tidak bisa menempel sempurna ya. Atau dia bisa nempel tapi karena sel rahimnya sudah nggak baik, jadi aliran darahnya bagus, nutrisi ke janinnya pun juga nggak bagus, sehingga janin bisa tidak sehat dalam kandungan ya. Itu hal-hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan kehamilan, bisa menyebabkan terjadinya keguguran yang berulang, seperti itu. Jadi supaya kita ya, teman-teman, kok bukan saya, kok saya, anak saya sudah 4 ya, sudah enggak lah ya, kalian ya yang perempuan-perempuan, supaya kalian besok ketika menikah bisa mempunyai keturunan dengan baik ya, mulai sekarang harus dijaga saluran reproduksinya ya. Jika keluhan sakit harus segera ditangani. Kemudian rajin itu tadi, pola hidup sehat itu tadi ya, sehingga saluran reproduksi kita itu baik ya, tidak mudah terganggu ketika kita mengalami kehamilan, seperti itu ya, gitu. Ada lagi?
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Mirzam dari Dharma Putra Santren. Saya ingin bertanya tentang manajemen waktu. Kan sebagai mahasiswa kan biasanya kita kan numpuk tugas sampai malam dan waktu istirahat pun terpotong. Nah, di situ saya ingin bertanya, apakah dengan istirahat yang kurang mumpun itu mempengaruhi kesehatan reproduksi sebagai kita gitu, mahasiswa. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang kalian itu harus bukan dari mahasiswa ya, sebenarnya dari kalian sekolah menengah harus pintar jaga waktu ya. Jadi apa namanya, tugas itu atau belajar itu jangan ditumpuk tapi dicicil ya. Bukannya itu bohong, ngomong kosong, enggak, karena saya juga ngalamin ya. Saya itu zamannya mahasiswa itu saya tuh kuliahnya di Jakarta ya. Jadi kalau pulang pergi naik angkot. Itu kadang ya karena saking banyaknya tugas padahal besok mau ujian. Jadi di angkot tuh saya belajar. Kesannya kayak waktu tuh buku banget, padahal ya enggak, karena itu tumpuk malah nggak bisa dilakukan semuanya ya. Jadi mulai sekarang memang kalian harus bisa mengatur jadwal. Kok bisa buat tuh jadwal ya sehari-hari, jam segini sampai jam segini ngapain, segini sampai segini ngapain, seperti itu ya. Dan itu dipatuhi, dilaksanakan. Jadi itu tadi, jangan suka numpuk mencicil. Tiap hari itu kalian luangkan waktu misalnya sejam untuk kalian mengerjakan tugas atau sejam untuk kalian mengulang mata kuliah, seperti itu ya. Jadi ketika nanti deadline tugas, deadline ujian itu tidak menimbulkan beban buat kalian ya. Dan itu tadi, untuk jam tidur minimal jam tidur manusia itu adalah 6 jam ya. Jam tidur manusia itu minimal 6 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau begadang maksimal ya jam 11 malam, jam 5 pagi udah bangun atau jam 6 pagi udah bangun, begitu ya. Jadi usahakan jam tidur kalian ini bukan jam tidur yang gini ya, bukan yang jam 12 selesai kuliah itu istirahat dulu, pulang tidur sejam, nanti pergi main, jam 3 pulang tidur sejam, nanti malam tidur 4 jam, jadi 6 jam. Bukan begitu ya, tapi 6 jam secara terus menerus ya, bukan dicicil sejam nggak gitu ya, tapi 6 jam terus menerus. Itu ada jam tidur yang itu tadi saya sampaikan minimal 6 jam ya. Kalau misalnya jam tidur kita kurang, otomatis tubuh kita akan kurang ya. Kemudian syaraf-syaraf kita pun juga tidak rileks ya, akan tegang terus. Nah, hal-hal itu bisa mengganggu hormon. Kalau hormon kita terganggu, ya itu tadi bisa bikin gangguan haid ya, bisa bikin gangguan keputihan, macam-macam ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita menurun, itu penyakit-penyakit mudah masuk, Mas ya. Begitu, Mas. Ada lagi? Ampun, oke. Perkenalkan, nama saya Ridro Reiga dari Dharma Putra Baciro. Saya izin bertanya, Bu, terkait penggunaan media sosial. Seperti yang kita ketahui, kalau anak muda itu sering banget nih menggunakan media sosial. Nah, tidak hanya sering, tapi juga waktu penggunaannya tuh lama banget, Bu. Nah, menurut saya lebih baik jika penggunaan itu disajikan dengan edukasi seksual, Bu. Nah, khusus kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran media sosial supaya efektif dan efisien mengenai kesehatan reproduksi remaja tersebut, dan upaya kampanye apa yang bisa dilakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi memang sekarang itu kayaknya kita hidup, jadi kalau pergi nggak bawa dompet itu aja nggak apa-apa, asalkan bawa handphone ya, seperti itu ya. Jadi handphone itu sebegitu pentingnya ya. Kemudian juga belajar nggak ada buku nggak apa-apa, pakai Google itu bisa ya, pakai e-book bisa. Jadi memang sekarang seperti itu ya trennya ya. Jadi tapi tetap itu tadi, kalian harus bisa membagi waktu ya, tidak sepanjang berdasarkan penelitian. Apa kalian sudah tahu kalau berdasarkan penelitian itu bahwa Indonesia itu pengguna medsos paling besar loh di dunia ya. Jadi jangan berbangga dengan prestasi itu ya. Itu bukan hal yang membanggakan. Jadi kalau bisa kalian pun
juga harus bisa mengatur jadwal pemakaian ya. Misalnya kalian buat maksimal lah sehari berapa jam menggunakan medsos ya, seperti itu. Kemudian untuk edukasi kesehatan reproduksi ya, harus kalian ketahui yang namanya Google itu tidak semuanya bagus ya. Kadang ada beberapa juga yang menyesatkan. Bukan hanya infonya yang menyesatkan, iklan-iklannya pun juga menyesatkan. Ya, kadang kalian buka nih, buka tentang kesehatan reproduksi dari ketika kalian ternyata gambar pornografi seperti itu. Jadi itu malah kan bisa menimbulkan hal-hal yang hil-hil kan gitu ya. Kalau wanita mungkin nggak apa-apa, kalau cowok itu yang biasanya gampang bangun terus lihat gambar-gambar seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Google, juga gunakan dengan bijaksana ya. Kalian buka link yang memang link itu link terpercaya. Misalnya kalau mencari info-info tentang kesehatan, pakailah linknya Kemenkes ya, atau link-link seperti Halo Dokter atau Halo Dokter seperti itu. Jadi jangan yang link-link yang istilahnya tidak kalian ketahui, karena itu tadi banyak menyesatkan dan juga iklan-iklannya itu juga berbahaya seperti itu ya. Cukup Mas? Ya, oke. Ada lagi? Ya, yang cewek baru 2 nih, dari tadi cowok terus. Baik, perkenalkan saya Helena dari Asrama Kinanti 2 dan 3. Saya izin bertanya. Tadi di awal Ibu kan bilang kalau KB itu enggak cuma bisa dilakukan untuk keluarga yang istilahnya mengatur keluarganya gitu. Nah, gimana pendapat Ibu soal misal ada nih orang yang istilahnya kan belum pernah seks gitu, terus dia pasang KB, namun tujuannya adalah untuk melakukan free sex itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita KB itu apakah berdampak kepada kedepannya gitu? Terima kasih. Ya. Jadi memang suka banyak yang menyalahgunakan alat-alat KB ya, kayak kondom ya. Kan kondom itu fungsinya untuk mencegah kehamilan pada pasangan yang sudah berkeluarga, tapi kadang kan suka dipakai ketika kalian berhubungan seksual dengan pasangan kalian ya, supaya nggak hamil. Atau pil KB, jadi kadang ada yang ketika berhubungan itu teman ceweknya itu disuruh minum pil KB biar nggak hamil ya. Jadi itu memang penggunaan alat-alat KB yang salah ya. Jadi Jadi alat KB itu bisa digunakan ketika kita belum menikah, itu atas indikasi ya. Misalnya ketika kita mengalami gangguan hormon, jadi ketika haid kita nggak beraturan, itu bisa diatasi dengan minum pil KB ya, seperti itu. Atau ketika ada kista atau ada tumor di dalam kandungan kita belum menikah, nggak mungkin dilakukan operasi ya, nggak mungkin diambil. Jadi biasanya diterapi dengan hormonal. Nah, terapi hormonal itu ya sama seperti juga dengan terapi KB ya, seperti itu, diminum obat atau disuntik ya. Jadi memang penggunaan alat KB itu hanya boleh digunakan atas indikasi ketika kita belum menikah. Kalau sebelum menikah memang sebaiknya tidak disarankan, tapi itu tadi memang suka ada yang curi-curi kesempatan gitu ya. Dan karena KB kalau kecuali yang alat seperti kondom ya, tapi kalau yang alat seperti pil, suntik itu karena dia mengganggu, dia bekerja pada hormon, otomatis hormon kita akan bereaksi ya. Ada yang reaksinya baik, ada yang jelek ya. Ada yang terus nanti pakai obat KB jadi gemuk, jadi jerawatan, jadi perdarahan, jadi enggak haid berbulan-bulan seperti itu ya. Jadi tapi ada juga yang memang pakai AKB nggak ada masalah, jadi tergantung hormonnya masing-masing. Tapi itu tadi, kalau kita memang tidak perlu pakai ya nggak usah ya. Kadang kayak umroh atau haji itu juga kadang suka pakai pil KB ya, seperti itu. Tapi itu tadi, itu kan atas indikasi ya. Tapi kalau sebaiknya tidak dilakukan itu lebih baik lagi ya, begitu. Oke, ada lagi kah? Sebelumnya perkenalkan, saya Regina dari Ratna Ningsih Kinanti 2 dan 3. Izin bertanya Ibu, untuk kalau misalnya ada seseorang yang udah terinfeksi HIV misalnya, nah ini apakah udah bisa dipastikan nggak bisa sembuh atau ada kemungkinan walaupun kecil banget bisa sembuh? Sekian, terima kasih. Ya, oke.
Jadi sampai sekarang itu memang belum ada pasien HIV yang sembuh, ya. Sembuh itu dalam arti kumannya sudah tidak ada di tubuh dia, ya. Ada yang memang yang tadinya koma bisa sadar, ada yang tadinya lumpuh bisa berjalan, ya. Ada yang tadinya dia tidak melihat bisa melihat walaupun kabur, tapi tidak bisa kumannya itu hilang dari tubuh kita, ya. Jadi makanya betapa berbahayanya HIV itu, karena memang dia tidak bisa sembuh sempurna. Beda dengan TBC, TBC kumannya bisa hilang, bisa mati, tapi HIV enggak. Ya, jadi biasanya HIV itu harus minum obat rutin bertahun-tahun, ya, untuk menjaga jangan sampai kuman yang ada di tubuh dia jumlahnya meningkat lagi, ya, karena itu tadi kumannya selalu ada. Jadi dia harus hati-hati jangan sampai itu meningkat sehingga menimbulkan kerusakan lagi di tubuhnya. Begitu. Ada lagi? Ya. Gimana? Berarti sudah bisa dipastikan atau besar kemungkinannya bakal? Oh, enggak. Ya, jadi memang angka kematiannya tetap ada, tapi tidak jadi tidak semua pasien HIV pasti ya semua pasien itu pasti meninggal lah ya, kita aja pasti meninggal kan gitu ya. Tapi maksudnya gini, seorang yang terinfeksi HIV itu bukan berarti dia pasti akan meninggal akibat penyakit itu, ya, karena itu tadi kalau dia minum obat rutin angka kumannya akan kecil sehingga dia bisa bertahan hidup seperti itu ya. Tapi kalau dia minum obat tidak rutin atau dia tidak diobati atau dia terdeteksi HIV ketika sudah parah, ya itu memang biasanya bisa mengakibatkan meninggal dunia. Tapi banyak pasien HIV yang bisa bertahan hidup, begitu. Gitu? Ya, oke. Ya. Mana dulu? Oh ini dulu Mbak. Ya bentar ya Mbak. Perkenalkan saya Marfuah dari Ratnaningsih Kinanti 1. Izin bertanya terkait dua hal ini terkait menstruasi. Nah ketika kan tadi dijelaskan misal telat haid itu bisa disebabkan karena hormon dan juga mungkin aktivitas mungkin. Nah apakah memungkinkan jika pola makan seperti mungkin terlalu sering makan makanan yang tidak sehat ataupun junk food itu memungkinkan untuk seseorang itu mengalami telat haid serta mungkin aktivitas yang dilakuin mungkin jarang beraktivitas ataupun jarang berolahraga itu apakah juga memungkinkan untuk seseorang itu mengalami telat menstruasi. Kemudian yang kedua kan di saat ini tuh ada berbagai macam jenis alat untuk dalam menstruasi, misal kayak pembalut, tampon, ada menstrual cup dan juga sekarang juga digalakkan terkait pembalut yang dari kain untuk mengurangi ya sampah gitu. Mungkin dari berbagai macam jenis yang tadi itu apakah ada yang berpengaruh terkait sistem reproduksi gitu atau gimana? Nah, terima kasih. Ya. Jadi menstruasi pada wanita itu memang sangat dipengaruhi oleh hormon ya. Dan hormon itu sangat dipengaruhi oleh tubuh kita ya, baik fisik atau psikis ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita menurun, apakah itu karena makannya nggak benar, makan nggak teratur, kurang istirahat, banyak aktivitas, banyak tugas, banyak ujian, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, hormon kita bisa terganggu, ya. Kalau hormon kita terganggu, bisa timbul hal-hal atau gejala-gejala pada tubuh kita. Kalau yang wanita ya, bisa gangguan haid, ya, bisa keputihan, bisa badan rasanya nggak nyaman, ya. Itu bisa emosinya nggak beraturan ya, karena hormon itu bisa mengganggu wanita ya. Makanya kalau kalian mau haid itu kan kadang kan suka bawaannya marah, sebel, sedih nggak jelas kan gitu, itu pengaruh hormon ya. Jadi memang hormon itu bisa dipengaruhi oleh tubuh kita ya. Makanya kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan baik, bukan hanya untuk hormonnya tapi juga untuk segala hal-hal yang bisa merugikan tubuh kita sendiri ya, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua, oh ya, oke. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman dahulu kala, mungkin zamannya ibu-ibu kalian belum ada, ibu saya juga mungkin belum ada. Zaman dulu tuh nggak ada pembalut ya. Jadi kalau orang haid ya pakai kain gitu ya, asalkan kainnya bersih ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada tren lagi menggunakan kain ya boleh-boleh aja, cuman asalkan itu tadi bersih ya.
Kemudian untuk pembalut itu pun juga tergantung sensitivitas masing-masing kalian ya, kecocokan kalian masing-masing. Kayak saya misalnya, saya itu nggak cocok kalau pakai laure ya, apa tuh bacanya, laurier, apa tuh bacanya ya. Kalau pakai itu pasti saya lecet ya, karena entah kenapa ada bagian dari laure itu yang nggak cocok dengan kulit saya ya. Jadi saya bisanya cocoknya pakai Softtek, jadi merek zaman bala itu loh Softtek, lainnya saya nggak cocok ya. Jadi karena itu tadi tiap pembalut, tiap produk itu ada campurannya masing-masing. Kadang itu tidak cocok dengan kulit kita ya. Jadi kalau seperti itu kalian memang pakai aja yang memang cocok untuk kalian seperti itu ya. Kok diusahakan sih nggak bergonta-ganti pembalut seperti itu. Gitu? Ya. Oke. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ila Zulfa dari Ratnaningsih Bulak Sumur. Ibu mohon maaf, kita akan tanya terkait hal yang lebih sensitif sedikit ya Ibu. Kenapa ketika di sosialisasi terkait kesehatan reproduksi itu jarang sekali untuk di highlight terkait penggunaan, mohon maaf, kondom salah satunya, karena mengingat kalau kita di kelas juga membahas terkait dampak penggunaan itu yang tinggi tapi jarang disosialisasikan, jadi kayak berpengaruh di mortalitas sama kelahiran itu loh Bu. Jadi kayak itu kan karena kurang edukasi terkait penggunaan salah satu yang kontrasepsi yaitu, mohon maaf, kondom itu ya Bu ya. Kenapa kalau di kayak gini tuh jarang banget di highlight? Yang kedua, kenapa juga HIV/AIDS itu salah satu penyumbang tergedenya dari couple gay? Terima kasih. Ya, oke. Jadi kondom itu biasanya kan kondom itu sebenarnya ada dua Mbak. Ada kondom cowok, ada kondom cewek ya. Kalau kondom cowok itu kan dipakaikan ke alat kelaminnya. Kalau kondom cewek itu agak dimasukkan ke lubang vagina ya, seperti itu. Tapi kondom cewek jarang disarankan karena dia kalau takutnya dimasukkan terlalu dalam bisa merobek, mengganggu selaput darah atau bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau jamur ya. Tapi kalau makanya kondom wanita jarang disarankan, tapi itu ada. Kemudian kalau kondom yang cowok ya, kondom cowok itu tadi memang fungsinya hanya untuk mencegah supaya sperma itu tidak masuk ke vagina ya. Tapi juga ada beberapa wanita yang ternyata dia alergi dengan kondom ya, seperti itu. Jadi kalau dia berhubungan dengan suaminya pakai kondom, dia malah luka, dia malah alergi, gatal-gatal, dia malah keputihan banyak banget ya. Kalau seperti itu jangan dipakai begitu ya. Kemudian itu tadi disarankan juga pemakaian kondom ya sesuai seharusnya ya, dipakai ketika sudah menikah, bukan dipakai ketika kita belum menikah untuk kita mencoba berganti-ganti lubang itu tadi ya, seperti itu. Nah terus sebenarnya sih kalau secara langsung kondom itu tidak mengganggu kesehatan reproduksi secara langsung ya. Secara tidak langsung itu tadi menimbulkan reaksi alergi atau inflamasi pada yang wanita. Nanti kalau yang wanita infeksi atau dia berjamur berhubungan lagi dengan yang cowok akan tertular. Jadi secara tidak langsung memang bisa menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi seperti itu. Atau itu tadi pemakaian kondom wanita, itu tadi kan jelas memang dia bisa mengganggu vaginanya wanita kalau tidak cocok ya. Itu tentang kondom. Kemudian kenapa kok yang HIV sering banyaknya pada yang gay ya? Karena mereka berhubungannya pertama pada jalur yang tidak benar, pakai anal ya. Kan tahu sendiri, anus itu tempat keluarnya apa ya? Anus itu kan tempat keluar kotoran gitu ya. Masa kalian memasukkan benda kalian ke dalam situ ya? Kan yang jelas penis kalian akan terkontaminasi ya. Tinja itu isinya bukan kotoran tok, ada jamur, ada kuman, ada parasit segala macam. Cacing aja telurnya ada di situ ya. Ketika kalian memasukkan barang kalian ke situ dan itu menempel di alat kelamin kalian ya, pastilah alat kelamin kalian akan terkena, akan terinfeksi kan begitu ya. Kedua, dindingnya anus itu tidak diciptakan untuk berhubungan seksual. Dia nggak ada tuh pelumasnya, dia nggak ada cairan keputihan seperti pada vagina ya. Jadi ketika itu dilakukan terjadi gesekan, maka akan timbul luka ya. Luka di anus yang dilewati oleh tinja pasti akan timbul infeksi seperti itu ya. Jadi kenapa kok sebenarnya ya bukan
gay aja sih, sebenarnya banyak juga kalangan lain yang angka HIV-nya tinggi, tapi memang kalau di gay sering terjadi HIV karena seperti itu, ya, dia melakukannya lewat jalan yang tidak benar dan dia berganti-ganti pasangan, ya. Jadi si A sudah memasukkan barangnya ke anus yang si B, terus dia berhubungan sama C, masukin barangnya lagi ke anus yang C, masukin lagi ke D, ya udah itu penyakit pindah-pindah aja itu, kan begitu, ya, begitu. Oke, ada lagi kah? Cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ini pertanyaan, perkenalkan sama saya Majio dari Karanggayam, Asrama Dharma Putra Karanggayam. Agak jauh dikit. Oh, kemana ini? Agak ini. Oh ya, sini. Nah, jadi ini juga pertanyaan titipan di teman saya, tapi saya juga penasaran ini. Jadi kan kayak sebenarnya itu kalau misalnya penderita HIV/AIDS ini kan menularnya kan lewat darah. Nah, apakah ada kemungkinan itu kan penderita pastinya nggak bisa dicegah kan ya menstrualnya? Apakah bisa menular melalui menstrual period ini? Nah, apakah jika bisa terhadap pembalutnya, terhadap darah dari menstrual? Ya. Oke. Ya, jadi memang bisa ya, karena memang dia lewat darah ya. Jadi memang bisa sih, cuma jarang terjadi penularan lewat darah haid. Karena darah haid itu adalah darah yang sudah darah haid itu berasal dari sel-sel yang memang sudah rusak atau sudah mati yang memang harus dikeluarkan. Ya, makanya kalian kalau cewek-cewek yang haid kan lihat ya, darahnya warnanya gelap. Ya, kadang malah merongkol-merongkol, gumpalan-gumpalan ya. Itu tandanya kalau itu darah yang berasal dari sel-sel darah yang sudah tidak segar. Ya, kalau darah itu darah segar, maka dia merah segar, cair, menetes. Ya, itu darah yang segar. Nah, darah yang seperti inilah yang lebih mudah menularkan virus HIV. Ya, kalau darah haid itu kecil kemungkinannya, karena itu tadi dia berasal dari darah-darah yang memang sudah mati, darah yang sudah rusak. Jadi memang efek penularannya kecil sekali, malah mungkin tidak pernah terjadi seperti itu. Dan biasanya pun juga sekarang gini, siapa yang mau megang darah haid? Coba mbaknya kalau haid darah haidnya dipegang-pegang nggak toh? Nah iya, apalagi orang lain, ngapain dia megang-megang darah haid orang lain ya? Udahlah, itu bau loh mas. Ya, jadi kan gitu kan, dia bisa menular dari darah ke darah. Jadi kalau misalnya masnya tangannya ada lecetnya, dia pegang-pegang tuh darah haid gitu, nggak begitu ya, karena itu tadi darah haid itu darah-darah yang sel darah yang memang sudah tidak sehat lagi. Jadi insya Allah sih penularannya kecil sekali seperti itu, begitu ya. Oke, ada lagi kah? Sepertinya sudah ini. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lagi bisa ke GMC deket kok ya. Oke, ya, Bu, mungkin sudah dicukupkan. Ya. Oke, kalau begitu karena waktunya sudah cukup, saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga yang saya bawakan sore hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga kita semua sehat selalu, terhindar dari penyakit-penyakit menular seksual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Dr. Nofrida atas pemaparan materinya yang sudah disampaikan. Ya, wow, terbukti ya Fuah, banyaknya pertanyaan dari teman-teman sekalian itu menandakan bahwa pentingnya dan kita perlu tahu banget tentang kesehatan reproduksi untuk kita masing-masing begitu. Oke, terus saatnya kuis. Wah, enak juga ya. Mencoba menjadi dosen. Kuis dadakan adalah satu hal yang ditakuti oleh mahasiswa. Benar, siapa yang takut kuis? Kita kuis sedikit aja lah. Kita kilas balik. Ya, review materi yang sudah di. Oke. Oh, boten. Ini cuma kilas balik aja, Bu. Terima kasih ya, Bu. Tersuun, Ibu. Ji. Mungkin bisa tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi ya, Bu. Frida. Terima kasih, Bu. Oke. Semuanya paham, terus
ilmunya nggak hilang cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Biar Yuk makin kita fresh, yes. pemanasan nih sebelum buka puasa. Bener. Ayo. Tadi kita udah disampaikan materi mulai dari awal itu terkait apa aja dari awal materi PPT Ibu Nofrida tadi. Bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ayo. Mungkin Pertama ada proses kehamilan, iya kan? Kedua, ayo diingat-ingat. Ayo. Proses spermatogenesis. Terus ketiga, ayo apa? Yang apa? Iya, perbedaan fisik. Terus ada lagi. Keempat, penyakit menular seksual. Ya, benar. Yang terakhir, lanjut. Keguguran. Terus ayo ada lagi. Ada lagi? Paling banyak tadi. Ada HIV AIDS. Bener sekali teman-teman. Ini kok pada pinter-pinter, kelihatan banget mahasiswa UGM. Ya. Kelihatan banget pinternya gitu. Tepuk tangan dong buat kita Tapi semua. BTW, kok yang sebelah kiri kok sepi banget Bu? Apa perlu kita deketin terus kita beri pertanyaan? Soalnya banget, apalagi paling belakang gitu. Cek sound dulu nggak sih Cek Doi sound dong. biar Oh iya. suaranya. Kita ada apa namanya tagline MR itu gimana Bu? Mungkin biar Oke. Baik karena Oke. ini bisa untuk kenang-kenangan. Jadi teman-teman bisa merapat ke sini untuk melakukan sesi dokumentasi ya dengan Foto bersama dulu. Bu Nofrida. Mungkin Ibu. Oke. Boleh. Bagi teman-teman yang merasa di belakang dan tidak kelihatan bisa merapat dan maju ke depan ya. Gitu. Oke, bisa merapat guys. Barangkali debut Ayo merapat yuk. GM kan nih. Ayo 10, 9. Yuk yang di sebelah 7. sebelah sana bisa ngerapat ke sini yuk. Yang di belakang. Yuk. Biar cepet berbuka puasa. Gaya UGMR. Gaya UGMR. Seperti rumah. 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, Terima bisa kasih Bu Nofrida, hati-hati di jalan. mungkin bisa stay di sini Sehat biar gak selalu, Ibu. untung telan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman